Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo, hari ini di kelas saya kebetulan ada dua kelas ya, ada 11 BCF 1 dan juga 11 BCF 2. Hari ini karena kita akan ada diskusi khusus, jadi mungkin hanya sebagian saja yang masuk kelas saya ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, gimana tadi pagi udah sarapan belum? Udah sarapan. Sarapannya pakai apa aja nih? Yang belah sini coba. Nasi goreng, bubur. Yang belah sini? Nasi goreng nggak ada yang lain gitu, uduk gitu nggak ada. Atau kayak orang bule gitu, kamu orange juice atau apa gitu? Nggak ada. Oke, kenapa perlu sarapan pagi hari? Karena saya tahu nih umur kalian nih milenial ini kan suka pada galau gitu kan, di ghosting mantan, di ghosting gebetan gitu kan. Makanya itu semua perlu gimmick hidup itu. Jadi kalian harus pura-pura bahagia gitu kan. Pura-pura bahagia itu kan butuh tenaga. Jadi kalian harus sarapan di pagi hari agar bisa pura-pura bahagianya tuh bisa terlihat indah dipandang orang gitu ya. Jadi nanti kalian bisa semakin strong. Buat yang di ghosting atau lagi galau, sabar aja ya. Semoga nanti kalian mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik. Oke. Sebelum mulai seperti biasa ada baiknya ketua kelas mana? Saya lupa ketua kelas siapa ya? Oh ya, Acul atau ex Asmas Nasrullah ya. Oke, silahkan pimpin doa kita hari ini untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acul sudah memimpin doa hari ini. Oke, untuk kita lebih semangat lagi, pertama-tama kita akan seperti biasa menyanyikan lagu wajib dulu. Hari ini kita menyanyi lagu apa ya? Tanah air. Oke, sebelum kita nyanyi, ada yang tahu gak makna lagu Tanah Air itu apa? Mencintai tanah air. Itu aja. Ada lagi? Oke, harus apa Pit? Oke, apa tanah air sendiri tuh? Indonesia. Oke, Indonesia itu kan kayak akan budaya dan beraneka ragam suku, budaya dan juga tempat-tempat wisata juga pada keren-keren. Jadi lewat lagu Tanah Airku ini kita berharap kita akan selalu bisa mencintai tanah air kita sendiri yaitu Indonesia. Oke, hari ini siapa yang bertugas menjadi dirijen? Najwa. Oke Najwa, silakan berdiri untuk memimpin nyanyi lagu wajib hari ini. Apa? Indonesia salah. Aduh, tipe ya, maaf guys. Oke, tanah airku. Oke, silakan berdiri. Bentar ya. Oke, dimulai. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
Oke, terima kasih Najwa. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita absen dulu ya. Seperti biasa, yang pertama Ahmad Nasrullah, Acul ada hadir. Yang kedua Fida Adintita hadir. Yang ketiga Pipit juara kelas hadir. M Ramadhani, kemana M Ramadhani ya? Sakit apa disakit-sakitin ya? Ada suratnya atau keterangannya? Nggak ada ya? Apa kita hafalin aja kali ya? Oh, kita hafalin aja ya. Oke, bintang kita Nabila Fauzia. Oke. Nauflah. Oke, Ajeng KW. Oke. Naya. Oke, hadir Naya Najwa. Oke, DJ kita. Restia. Oke, KW-nya Septi ya. Rohma juara kelas. Oke. Salsabila. Oke. Salwa. Siti Amelia. Siti Ranisa. Yang terakhir Yuniar. Oke, berarti yang nggak masuk cuma Ramadhani ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita jargon dulu kali ya. Ada yang apa jargonnya? Jargon SMK bisa SMK hebat? Apa? Oke, kalau saya bilang SMK bisa. Kalau saya bilang SMK lagi hebat. Terus vokasi kuat menguatkan Indonesia. Langsung tepuk tangan ya. Oke, itu harus mendarah daging ya di benak kalian. Pokoknya jargon SMK itu harus mendarah daging. Jadi kalau kalian dimanapun itu harus ada gitu ya. Oke, SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai penyusunan naskah produksi program televisi non-drama ya. Sebelum kita membahas materi hari ini, saya mau review dulu nih ke belakang atau minggu kemarin. Siapa yang tahu saya kemarin membahas apa aja? Oke, kamu siapa namanya? Oke, Nabila. Apa Nabila? Saya kemarin bahas apa Nabila? Kemarin tuh bahas format program televisi, Bu. Oke, program televisi, format program televisi. Oke, apa yang kamu tahu tentang format program televisi? Ada 2 program televisi yaitu drama dan non-drama. Oh. Contohnya drama itu kayak sinetron, film. Terus kalau non-drama itu semacam talk show, terus sama magazine dan lain-lain. Oke, luar biasa ya. Nabila tepuk tangan dulu. Oke, pasti Nabila ini juara 1 di kelasnya ya, karena dia gampang mengingat, begitu biasanya sih begitu ya. Oke, tadi udah dibahas sama Nabila. Kemarin kita review dulu, kemarin pembelajarannya tentang format program televisi. Dibagi menjadi 2, yaitu format program televisi drama dan juga format program televisi non drama. Kemarin kita udah bahas, udah produksi juga tentang program televisi non drama. Tapi kita kemarin ngambil apa? Programnya news ya. Nah, sekarang kita mau produksi program televisi non drama lagi. Dan apa sih sebenarnya program televisi non drama itu gitu ya, yang kita sekarang mau buat proyeknya. Kalau kemarin kalian udah produksi program drama yang tugasnya Pak Cakra bikin apa? Film apa? Tanpa dialog, durasinya sekitar 3 menitan. Nah, itu termasuk program televisi drama, tapi dia mungkin film tanpa dialog. Biasanya itu ditampilkan di TV-TV yang biasanya ada kayak tayangan-tayangan drama ya. Ada yang bisa kasih contoh gak? SCTV, apalagi biasanya SCTI, Indosiar apa nama sinetronnya? Ku Menangis ya. Kalau ada SCTI apa yang kemarin viral banget itu sinetronnya? Ikatan Cinta. Nah, biasanya dia tayang di TV-TV yang memang suka menampilkan tayangan drama. Nah, sekarang kita bahas tentang program ya. Pokoknya kalian kalau misalkan mendengar kata program televisi drama dan non-drama, kalau misalkan drama itu biasanya dia dibagi menjadi 2 lagi. Film itu ada fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi apa? Oke, berarti kalau film yang berdasarkan kisah nyata itu fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Berarti kalau fiksi, ya sekarang berarti itu adalah di
connecting sama kita. Jadi kayak cerita-cerita yang kalian lihat di TV, Katakan Cinta, Aku Menangis, tapi kadang Aku Menangis juga ada ya. Yang katanya sih berdasarkan kisah nyata. Kayak Ajab gitu kan biasanya suka ada. Nah, itu juga bisa termasuk film fiksi. Kalau non fiksi berarti tadi yang berdasarkan kisah nyata yang memang difilmkan. Biasanya apa? Kayak contohnya film-film yang di bioskop ada Dilan Milea, salah apa? Susi Susanti, apalagi biasanya Habibie Ainun, kita banyak partnya ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan di drama itu biasanya yang sinetron gitu sama mungkin ada film bioskop yang biasanya suka ada tayang di TV. Itu termasuk program televisi drama. Kalau misalkan non drama itu patokannya kalian pokoknya dia diproduksi di studio TV atau di studio televisi yang memang di studio. Kayak apa kemarin yang sudah kalian buat news, yang sekarang akan kalian buat kan ada magazin, ada talk show dan yang lain-lainnya. Kalau non drama ada yang bisa kasih contoh? Ini talk show, apalagi yang di TV? Hitam Putih, apalagi? Mata Najwa. Nah, ada yang lain itu termasuk program televisi non drama. Yang lainnya kayak mungkin kalau menurut kalian kayak tayangan-tayangan atau program termehek-mehek, terus kayak Katakan Putus, itu termasuknya apa ya? Reality show. Ih, pinter Resti, udah buat Resti. Oh my god, luar biasa ya. Nah, itu bisa reality show, tapi terkadang kalau misalkan karena itu gimmick, kalau misalkan memang dia berdasarkan kisah nyata, dia juga bisa masuk ke drama. Tergantung kita bikin naskahnya seperti apa atau konsepnya. Begitu. Paham ya sekilas tentang program drama dan non drama? Oke, nanti saya di akhir akan review lagi kalian untuk membandingkan apa sih sebenarnya program televisi drama dan non drama. Kadang biasanya suka mengalami kalian suka bingung karena biasanya beda-beda tipis, apalagi di penulisan naskahnya. Nanti kita bahas sambil berjalan untuk tugas hari ini ya. Oke, selanjutnya tentang penyusunan naskah produksi program televisi non drama. Boleh saya minta tolong untuk ditampilkan. Dibuka handphonenya. Ya, silakan dibuka handphonenya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyusunan naskah program televisi non drama, kalian sendiri-sendiri silakan tonton dulu 2 video yang ada di depan ini ya. Caranya kalian tinggal dibuka di Google atau langsung di kamera kalian, tinggal di scan barcode-nya. Yang pertama ini ada video tentang program magazin yang nanti kalian akan buat nih contohnya ya. Yang kedua tentang penulisan naskahnya. Ya, jadi kalian harus punya minimal referensi dulu, riset dulu nih sebelum nanti masuk ke pembelajaran saya. Silakan nanti dilihat sendiri-sendiri 2 video ini, nanti kita akan diskusi untuk membahas tentang 2 video ini. Silakan ditonton ya. Saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit. Silakan tonton. Saya kasih waktu dulu di sini ya. 5 menit aja, 5 menit. Mana ya ini? Saya pakai stopwatch nanti pokoknya kalau udah beres saya. Boleh saling diskusi, saling ngobrol gitu ya. Gimana, sudah ditonton ya? Oke, kamu lagi nonton apa? Program magazine. Kamu tentang tutorialnya ya, nanti tonton aja.
Kalau kamu lagi nonton, oke. Terus magazin. Cul lagi nonton apa Cul? Magazin dulu Bu. Iya, nonton ya. Terus oke. 5 menit.
Oke, sudah ya? Oke, silakan ditaruh kembali handphonenya. Tadi kalian sudah menganalisis mungkin program televisi non-drama magazine. Ini yang buatnya kakak kelas kalian. Angkatan berapa ya? Angkatan 32 ya? 3 ya. Kakak Hildan dan teman-temannya ya. Nah, nanti kita coba bedah dulu ya, sedikit-sedikit. Oke. Oke. Tadi kalian sudah menganalisis ya? Nah, mana program ID-nya? Program ID-nya apa? Apa? Balik-balik. Berarti apa program ID-nya? Star Fashion. Kira-kira dia magazine konsepnya seperti apa? Sebelum kita lanjut ya. Ada yang bisa menjelaskan satu orang atau siapa? Konsepnya apa sih programnya? Dia membahas tentang judul atau temanya dia tentang apa? Genrenya apa? Tentang lifestyle, make up, satu lagi fashion, lifestyle dan make up. Berarti dia tayangan magazine. Program ID-nya apa tadi namanya? Star Fashion, yang menampilkan program tentang lifestyle, fashion and make up, atau apa bahasanya beauty kali ya. Style and beauty. Oke. Ini terus pakai pasina dalam posisi sneakers. Selain itu Oke, setelah tadi kalian menonton dan menganalisis, kira-kira program Star Fashion ini ada berapa segmen? Ada berapa segmen? Berapa? Cak? 3. Apa aja? Ada yang bisa kasih gambaran? yang pertama itu fashion. Mm-mm. Yang kedua yang beauty yang bagian makeup. Mm-mm. Yang ketiga ini ngejelasin tentang awal-awal mereka di dunia fashion. Dunia fashion. Oke, berarti dia ada narasumbernya. Berapa bintang tamunya? Narasumbernya? Gue startnya 2. Tadi hostnya berapa? 1. Tadi kata Ica dengan 3 segmen. Oke, ada yang mungkin tadi melihat berapa kali iklannya? Untuk 3 segmen normalnya berapa biasanya? 2 ya, untuk 3 segmen 2 iklan. Oke, berarti dia konsepnya berarti interaktif dan fun kali ya. Terus tadi chit chatnya ada di segmen berapa? Segmen 3. Di segmen 2 mereka ngapain? Bintang utama yang satu. Oke, baru yang segmen 3 itu chit chat. Oke, ini adalah serangkaian dari karakteristik program ya. Program televisi dan drama. Jadi nanti karena kita sekarang akan praktiknya untuk penyusunan tahapan naskah program non drama. Jadi acuan kalian adalah program ini. Ini programnya udah bagus. Jadi nanti kalian para penulis naskah harus menerapkan sesuai dengan contoh yang ini, si Star Fashion ini. Karena kan kita mau magazine juga ya. Cuma kan nanti kita konsepnya beda-beda nih. Ada yang kebagian mungkin temanya F&B, ada yang kebagian kayak fashion, terus ada yang kebagian mungkin nanti traveling. Nanti kita diskusikan untuk konsepnya. Tapi untuk acuan utama membuat naskah ini mungkin ke sini. Kayak tadi ada berapa segmen? Biasanya 3 segmen. Terus biasanya harus mengundang bintang tamu dan juga mungkin menyesuaikan dengan temanya. Dan yang paling penting kalian harus punya yang pertama adalah program ID. Program ID itu harus kalian punya. Karena apa? Itu adalah akan menjadi tolak ukur atau mungkin akan menjadi kayak brandnya akan menjadikan brandnya adalah kelompok kalian atau karya kalian. Itu harus diingat. Dan juga jangan lupa tadi kata hostnya, ada yang tahu hostnya siapa tadi? Kapiska ya. Ulang lagi. Hai
Jadi setiap program itu harus ada yang namanya jargon atau tagline yang biasa kalian ingat ya. Dia apa ininya? High beauty, dan juga tadi ada star fashion, cantiknya seorang bintang. Nah itu kalian harus ada, kalau di magazin itu harus ada minimal tagline atau jargonnya program kalian. Biar itu apa? Biar apa tujuannya? Biar diingat oleh penonton. Oh ini programnya ini. Ada yang bisa kasih contoh gak penonton tayangan apa yang memang jargonnya yang selalu kalian ingat? Program TV ya, yang live studio. Ada yang bisa kasih contoh? Apa tuh? Ada gak? Oh gitu. Itu apa? Iklan itu mah ya? Makanan receh. Oh ya, apa? Rasa. Oh iya, oke itu boleh. Atau apalagi? Yang program ada gak? Program saya juga gak terlalu sering nonton sih. Oh paling ini ya. Apa tuh yang Islam itu indah? Nah, jamaah. Oh, jamaah. Nah, itu jadi itu akan menjadi pengingat. Jadi program itu kunci suksesnya program TV terutama itu dia harus punya brand untuk programnya sendiri. Program ID dan juga tagline-nya itu pasti akan diingat. Kalau kita melihat ikon Ustadz siapa yang ada di Islam itu indah? Ya Ustadz Maulana pasti jawabannya pengen bilang jamaah gitu kan. Oh jamaah gitu kan. Padahal kan dia program gak itu doang. Tapi image yang melekat di dia, brandnya itu adalah Islam itu indah. Yang kalau tagline-nya itu adalah jamaah, oh jamaah. Jadi kalau dia lewat, ini jamaah, oh jamaah gitu. Nah itu harus teringat terus. Jadi kalian nih sebagai orang-orang kreatif dan juga nanti akan menjadi tim kreatif naskah khususnya, kalian harus bisa menciptakan itu. Harus bisa nge-branding program kalian biar selalu diingat dan menjadi ciri khas. Biasanya kalau yang menjadi ciri khas dan bisa membranding itu bisa cepat untuk apa? Cepat terkenalnya, cepat viralnya, atau cepat gampang diingat oleh penonton setianya. Contohnya mungkin siapa ya? Kalau di program OVJ itu apa ya? Ada nggak sih tagline-nya? Saya lupa deh. Kayaknya nggak ada ya. OPJ hitam putih ada nggak sih? Nggak ada ya? Rumpi, oh iya, dasar suka nonton gosip ya. Ya kayak rumpi, apa tuh? No secret, nah gitu kan. Nah itu rumpi, ada lagi satu lagi. Saya ingat rumpi jadi ingat yang sebelumnya. Si Feni Rose itu apa tayangannya? Silet, ya. Tetap 1 jam silet. Nah itu kan program-program itu sudah punya nge-branding sendiri. Kalau kita ingat Feni Rose yang dulu, mungkin kita ingat program Setajam Silet. Kalau kita ingat program yang sekarang yang baru Rumpi, no secret gitu. Kalian nanti sebagai anak-anak muda kreatif harus bisa berpikir untuk mencari tahu, harus membuat ide-ide untuk nama programnya apa, terus tagline-nya apa. Itu yang akan menjadi ciri khas program kalian sendiri. Oke, siap ya nih tim-tim penulis naskah nih untuk membuat program-program yang memang viral dan juga melekat dan membekas di hati penontonnya. Oke, lanjut kita ke pembahasan kita hari ini. Kalian tadi sudah menonton video yang satunya lagi ya tentang penulisan naskah. Nanti kalian bisa dicek nanti di rumah untuk membuat naskah finalnya seperti apa. Sekarang kita ke materi dulu. Oke, siapa yang mau baca? Ini adalah definisi naskah. Siapa yang mau baca? Oke, Najwa. Boleh? Definisi atau pengertian naskah sendiri merupakan cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan dan dilengkapi dengan atau latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada pengumuman di dalamnya. Oke, ini adalah naskah menurut penerbit di publish.com ya. Naskah itu adalah pengertian cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan yang dilengkapi dengan tepat atau latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada penokohan dalamnya. Kalau ini mungkin lebih ke naskah film ya, tapi sebenarnya semuanya naskah itu sama ya. Tapi mungkin ada film, ada program ini, tapi kita biasanya bilangnya kalau di program TV itu adalah naskah atau skrip ya. Kalau di film apa? Skenario. Kalau di video klip iklan? Skrip dan naskah. Kalau di film berarti skenario. Nah itu pembedanya. Tapi memang pada umumnya naskah itu terdengar mungkin naskah. Cuman pada saat produksinya itu berbeda. Nah ini adalah definisi naskah. Atau ada yang bisa lebih simple kasih pengertiannya? Bu, naskah kayaknya itu kepanjangan deh. Ada yang bisa? Naskah apa naskah? Naskah itu kayak alur dari jalan
Nah, boleh. Ada lagi? Roma mungkin sebagai juara kelas. Anjay. Apa Roma? Kemarin produser ya di news ya? Nah, apa naskah? Naskah apa? Naskah itu alur sama rangkuman dari isi programnya ini. Kalau misalkan naskahnya nggak ada, programnya nggak bakal jalan. Makanya udah tuh naskah. Jadi si naskah tuh ide dasar dari si programnya. Oke, itu adalah menjadi tadi benar kata Rohmah, ide atau apa tadi? Saya lupa lagi kamu ngomong apa. Ide atau kayak semacam kalau nggak ada naskah nggak jalan, bener banget. Terus itu juga ada acuan. Sekarang kita bisa nggak sih produksi apalagi program TV itu kan kemarin saya bilang ada yang taping, ada yang live delay dan macam-macamnya ya. Dan kalau misalkan kita live kita nggak pakai naskah bisa nggak? Nggak bisa dong. Kita bisa nggak cuma ngandelin program direkturnya doang atau mungkin pimpinan produksinya doang biar udah kita nggak usah pakai naskah, bisa nggak sih? Nggak bisa. Itu pasti akan berantakan. Biasanya kalau yang pakai naskah pun biasanya suka ada aja trouble, apalagi yang nggak pakai naskah pasti akan berantakan ya. Kacau. Oke. Lanjut. Oke, tadi sudah saya singgung berkali-kali tentang perbedaan program televisi drama dan program televisi non drama. Saya akan bahas lagi. Yang pertama itu di televisi drama itu ada apa itu? Tragedi, aksi, komedi, cinta, legenda, horor. Oke, dan di drama ada apa? Ada magazin, musik, talk show, variety show, game show, dan repackaging. Nah, ini adalah program-program yang suka kalian tonton di TV. Ada program televisi drama dan program televisi non drama. Kira-kira di antara dua ini nih, udah saya bandingin nih ya. Kalian paham nggak repackaging? Sebelumnya repackaging paham? Tidak. Apa repackaging? Ada yang tahu? Tidak paham ya. Oke, repackaging itu kalian tahu Indonesian Idol? Nah, kalian tahu apa seininya? Ya, MasterChef, Lida dan sebagainya. Itu adalah program-program luar negeri yang dibeli dan di repackaging. Repackaging berarti dikemas ulang menjadi versi kita Indonesia. Ada banyak ya, ada Indonesian Got Talent dan yang lain-lain. Itu adalah repackaging. Karena itu sifatnya berarti masuk ke dalam format program televisi non drama. Oke, balik lagi. Ada yang bisa bandingkan apa program televisi non drama dan drama, perbedaan tipisnya aja atau perbedaan simpelnya aja. Yang belakang-belakang belum tadi dengar suara ini saya. Oke, Nafla tahu? Naya tahu apa perbedaannya? Dia hanya tersenyum-senyum berbahagia ya. Ada yang tahu? Nabila, tahu Nabila? Tadi kan kamu udah bahas tuh ya, tapi jangan Nabila lagi deh. Yang lain. Mel sebagai juara kelas. Ada yang tahu? Silakan. Pipit mungkin. Siapa yang mau membedakan? Perbedaannya emang tipis-tipis ya. Kalian bisa lihat itu perbedaannya di mana sih antara program televisi drama dan non drama? Ada yang bisa kasih contoh atau kasih perbedaan? Pit, apa nggak usah takut salah. Tahu? Ada yang tahu? Acul tahu Acul? Pipit mau? Apa Pit? Yes, Pipit. Apa Pit? Kalau misalkan drama itu biasanya kayak di indoor gitu. Itu non drama. Oke. Kalau drama? Kalau drama kayak di outdoor gitu. Oke. Yang lainnya apa kira-kira yang membedakan antara non drama dan drama itu? Yang paling membedakan dasarnya apa? Sama kok sama pembahasan kita hari ini tentang itu. Nah, ya. Apa? Naskah. Yang membedakannya adalah naskahnya. Kenapa yang beda naskahnya? Kan beda formatnya. Oke, benar. Terus ada lagi kenapa? Ayo penulis naskah, saya biasa pakai penulis naskah. Biasa jadi penulis naskah siapa? Apa? Roma? Kalau program televisi non drama itu biasanya naskahnya berbentuk naskah 2 kolom. Oke. Kalau dialog gitu. Oke, terus? Kalau drama ada tulisan, ada interiornya. Iya. Gila pinter banget anak gua anjir. Keren. Nah, iya itu. Kita perbedaannya ada di naskahnya. Kalau kita biasanya pakai 2 kolom, tapi kalau misalnya satu lagi
tapi itu sesuai dengan kebutuhan ya. Ada juga yang pakai langsung skenario, ada yang pakai 2 kolom juga tapi diganti. Jadi apa? Eksterior, interior, atau kayak kalian bikin treatment juga bisa di situ ya. Nah, atau nanti bisa juga apa? Dari cara bahasanya, ada yang formal, mungkin ada yang nggak formal. Ya kan? Kalian misalkan kalau misalkan naskah yang drama kan itu biasanya mereka harus menyesuaikan dengan ceritanya. Tapi kalau yang non drama bisa aja formal kan? Contohnya adalah program news. Itu formal. Gimana kalian membuat suatu skrip naskah dengan bahasa yang formal? Nah, kalau yang non drama yang kita mau bahas ini adalah magazin. Berarti itu adalah gaya bahasanya non formal. Contohnya tadi kayak Kak Fiska di Star Fashion. Halo beauty, hai teman-teman. Atau kamu bisa pakai bahasa aku, kamu, atau pakai bahasa gue, lo, gitu kan. Atau kayak Princess Nabati itu apa? Tagline saya lupa. Gusti gitu ya. Gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Atau yang lain gua, lu, pokoknya tayang-tayang di TV juga kayak di talk show. Kalau misalkan lagi ada kayak ini talk show, kalau misalkan lagi formal, kalau misalkan lagi nggak formal berarti nggak formal. Itu tergantung dari naskahnya. Cuman tapi perbedaannya apa? Ada di gaya bahasa dan juga bentuknya ya. Oke, benar. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke, lanjut. Kita ke fungsi naskah. Ada 3 macam. Fungsi naskah itu dibagi 3. Ada konsep dasar, ada arah, dan acuan. Ini semuanya adalah naskah. Bisa dijadikan ini definisi naskah ya. Pertama, konsep dasar, basic konsep. Seperti yang tadi saya katakan, kalau naskah itu adalah jantungnya atau misalkan motornya atau misalkan supirnya dari suatu program atau tayangan. Berarti harus menjadi konsep dasar. Dan kedua itu ada arah. Ini adalah sebagai arah. Arah ini konsepnya mau kemana nih? Mau gimana nih? Nanti mau ngambil berapa segmen? Kameranya gimana? Lightingnya gimana? Tempatnya di mana? Talentnya gimana? Itu ada semua di naskah. Dan juga yang tadi saya bilang adalah acuan. Kalau kita nggak ada naskah tadi kata Rohmah, kita ya nggak jalan. Bener dong? Kita mau pakai apa acuannya? Kecuali kalau kita jurnalis. Kalau kita seorang reporter. Kalian tahu istilah liputan doorstop? Belum tahu? Nah, doorstop itu kayak lagi wawancara dijegat gitu. Nah, itu baru, itu memang diwajibkan tidak harus memakai naskah. Karena itu biasanya berlaku pada narasumber yang memang biasanya suka ngumpet, korupsi kayak gitu-gitu. Jadi susah banget ditemuin lah pokoknya. Akhirnya pas lagi lewat nih, ada tuh si narasumber itu, misalkan siapa sekarang yang narapidana siapa? Ferdy Sambo misalkan kayak gitu. Ada nih misalkan kita lagi lewat ya. Langsung dong tanpa basa-basi. Kan kalian gak mungkin ngetik dulu atau misalkan bikin loop pertanyaannya, langsung aja. Pak Ferdy, gimana nih rasanya menjadi seorang tersangka? Nah, itu adalah doorstop. Begitu misalkan. Paling kan jawabannya gimana ya, sedih gitu kan. Akhirnya kan tapi enak sih, terkenal gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, itu doorstop. Tapi itu yang gak pakai naskah. Kalau kita bikin program gak bisa. Kalau kita bikin program gak pakai naskah, berantakan. Misalkan PD-nya atau Pimpronya si Pida. Udah deh kita jalan aja yuk program. Ya udah gitu aja bikin 3 segmen. Gampang lah. Misalkan sok-sokan nih si Moreno, misalkan campersnya. Gampang lah, gak usah pakai naskah gini-gini. Bisa. Berarti gak bisa guys. Kita harus pakai naskah. Lanjut. Oke. Tujuan naskah. Tujuan membuat naskah. Sebelum kalian membuat naskah itu ada 3. Ada memberikan hiburan, entertainment, atau entertain. Yang kedua adalah menyampaikan informasi, information, to inform. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan, knowledge, do knowledge. Nah, memberikan hiburan. Kenapa program harus memberikan hiburan? Oke, biar nggak bosan. Biar apa lagi? Nggak boring, nggak bosan. Atau biar kita nontonnya juga enak ya. Kalau misalkan boring kan kayaknya pindah remote aja gitu kan, pindah channel. Oke, menyampaikan informasi. Mengapa program TV itu harus menyampaikan informasi? Nah, oke, agar sebagai mungkin informasi terupdate gitu ya, akan kita tahu. Jadi kita tuh nonton ada faedahnya gitu. Kita jadi tahu informasi dan juga diberikan hiburan. Yang terakhir, yang paling biasanya sih suka rata-rata ada, rata-rata nggak ada ya, untuk menambah pengetahuan.
Contohnya kayak tadi program Star Fashion. Apa yang bisa kita pengetahuan apa atau knowledge apa yang bisa kita ambil dari program Star Fashion? Tentang fashion, gaya-gaya standard, OOTD, apalagi make up. Kita kan nggak semuanya di sini, walaupun kita bisa make up, bisa mempadu-padankan style. Nah, mungkin dari program yang tadi kakak kelas kalian buat Star Fashion itu bisa memberikan edukasi atau memberikan referensi. Oh gini ya, tadi kan kata Kak Nisa dan Kak Dinda, oh kalau misalkan stylenya lagi formal atau informal begini, kalau make upnya lagi kemana-kemana begini-begini. Nah itu kan bisa dijadikan referensi untuk kalian. Jadi nanti pada saat kalian membuat naskah nih, calon-calon penulis naskah, jangan lupakan 3 hal ini, yaitu to entertain, to inform, dan to knowledge. Memberikan hiburan, menyampaikan informasi, dan menambah pengetahuan. Lanjut, oke. Di sini ada langkah penulisan naskah. Sebelum kalian nanti membuat naskah, ada 5 langkahnya. Yang pertama itu adalah merumuskan ide dan konsep. Yang kedua itu adalah riset dan referensi. Ketiga itu membuat treatment. Keempat membuat draft naskah. Yang kelima finalisasi naskah. Ya, ini nanti yang harus kalian lewati dulu tahapan-tahapannya. Merumuskan ide konsep. Berarti kalau misalkan merumuskan ide konsep itu kalian harus tahu dulu misalkan formatnya apa, genrenya apa misalkan. Oh kalian kebagiannya food and beverage misalkan gitu. Atau kebagian tadi kayak fashion, style and beauty. Atau kebagian traveling. Nah dari situ nanti kalian bisa gampang tinggal dijabarkan dan di riset dulu nih. Setelah di riset referensi kita lihat dulu kalau kita kebagian yang misalkan kayak tadi Star Fashion, beauty and lifestyle. Berarti kita cari contoh yang sesuai dengan programnya. Jadi jangan sampai kalian traveling tapi kalian cari referensinya yang lain. Nggak apa-apa, tapi lebih baiknya, lebih enaknya kalian cari program yang sejenis biar nanti enak kalian untuk nge-compare-nya gitu ya. Oke, membuat treatment. Treatment itu apa? Kayak semacam catatan kasar ya. Kayak misalkan kalian udah mau segmen berapa, segmen 1, 2, 3, tapi belum dijadikan tabel atau tadi jadikan kolom, baru sebagai coretan aja untuk diskusi kalian. Yang paling penting sebelum ini semua itu apa tadi? Yang belum saya kasih tahu tadi adalah menentukan kru. Ya, menentukan kru dulu. Ya, kalian harus sebelum ini menentukan krunya juga harus matang, harus sesuai dengan job desk. Karena kalau misalkan tidak, itu biasanya tidak totalitas kali ya. Tapi kalau misalkan yang mau nyoba sih nggak apa-apa. Yang penting tapi harus menyesuaikan dengan kemampuan. Apalagi penulis naskah. Karena yang dikejar-kejar biasanya adalah penulis naskah. Semuanya ada di penulis naskah. Oke, selanjutnya adalah membuat draft naskah. Nah ini bisa nih, kita membuat draft naskah, kita udah mulai bisa bikin kolom-kolom gitu ya. Mau 2 kolom atau mungkin nanti 2 kolom nanti ditambah lagi misalkan ada kolom-kolom yang lain. Atau kan nanti biasanya kalian bikin juga DT, bikin juga shortlist, apalagi kamera report, breakdown artistik, shooting schedule dan yang lain-lainnya. Itu kalian bisa boleh langsung di draft dulu naskahnya apa aja. Nah kalau misalkan sudah baru di finalisasi naskah. Itu adalah naskah akhir yang memang sudah kalian bisa didistribusikan. Ke siapa aja biasanya naskah dikasihnya? Ke semua krunya. Yang paling penting biasanya apa? Biasanya kalau nggak host, PD, siapa lagi biasanya? Campers, kayak gitu-gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Biasanya itu naskahnya nanti kita didistribusikan ke bagian-bagian orang yang ada di program tersebut. Ya. Lanjut, nah ini ada bentuk naskah operasional. Naskah operasional menurut sumbernya saya tahu dari Dizenawi dalam bukunya Sutradara TV ya. Ada 3, ada kerangka naskah disebutnya rundown script. Yang kedua ada semi naskah, semi script. Dan yang terakhir ada naskah penuh full script ya. Kalau kerangka naskah saat dilakukan di eksekusi boleh tidak menggunakan naskah atau diganti dengan cue card. Kalian tahu cue card? Serius gak tau cue card? Cue card itu yang di bawah host. Nah itu di bawah host itu namanya adalah cue card. Nah itu biasanya itu suka kalau di ini juga ada sih. Karena kamu belajar ya. Kayaknya kalau di magazin, kalau yang di studio itu ada. Pasti. Nanti kalian akan buat program ini. Nanti jadi kalian bikin cue card. Cue card itu ukurannya mungkin segini ya. Nah kayak 4 dibagi 2. Nah nanti kalian program ID ditempelin, dilaminating. Nanti naskahnya, poin-poin naskah kalian bikin kecil-kecil atau dipoinin kecil-kecil, tempel di sini. Ini buat host.
biasanya gitu. Atau untuk nggak bukan narasumber, untuk host biasanya. Atau kalau misalkan krunya ada yang mau pegang kayak gitu untuk biar nggak ribet ya, kalau naskah kan harus alaihin gambar yang gini ya ribet juga. Nah bisa kalian pakai cue card itu. Tapi yang pasti itu jadi acuan untuk si host. Ingat ya namanya apa? Cue card. Cue card. Oke. Yang kedua sebagai naskah, peran pemimpin produksi atau program director dalam program ini boleh melakukan tugasnya dengan berpatokan pada naskah. Nah berarti kalau semi naskah berarti biasanya yang inti-intinya aja. Misalkan kayak kru campers berarti dia paling cuma dikasih naskah yang naskah program sama apa kalau campers kamera report. Kalau misalkan kalau host udah pasti full ya. Terus kalau misalkan tim editor dikasihnya berarti naskah apa aja? Naskah yang full mungkin DT sama editing report. Kalau tim artistik breakdown artistik sama naskah yang fullnya itu kalian kasih itu namanya adalah semi naskah. Kalau yang ketiga ini ada naskah full script. Udah nggak bisa diragukan lagi, berarti itu adalah naskah yang full. Semua kalian nih yang dibawa-bawa sama si Pida nih, ini bisa kalian kasih ke semua kru ya, boleh kalau kalian ada budgetnya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan full paling nggak usah pakai ini, cuman kayak naskah program, kamera report, editing report, dan breakdown naskah dan yang lain-lainnya. Itu adalah full naskah. Biasanya siapa yang megang? Sudah pasti tim kreatif dan juga tim penulis naskah. Biasanya kalau pemimpin produk yang lainnya paling dia sudah punya catatan sendiri gitu ya untuk acuan dia nanti produksi. Lanjut, tadi ada langkah, sekarang ada klasifikasi penyusunan naskah. Nah ini berhubungan dengan yang akan kalian nanti bahas, diskusikan tentang klasifikasi penyusunan naskah program televisi non-drama. Gimana cara menyusun naskah program televisi non-drama, Bu? Nah ini adalah klasifikasinya. Kalau tadi langkah-langkahnya, ini hal-hal atau poin-poin yang harus nanti kalian diskusikan dan kalian cari. Yang pertama adalah tentukan format program. Apa format program? Talk show, variety show, magazine, itu adalah format program. Jadi tentukan dulu kalian mau ambil format program apa. Yang kedua tentukan program ID. Program ID tadi seperti Star Fashion, itu adalah program ID. Nama program kamu apa, beserta mungkin tagline-nya apa. Oke, karakteristik program terdiri dari apa aja biasanya? Oke, durasi, apalagi? Jumlah segmen, apalagi? Jam tayang, apalagi? Waktu siar dan yang lain-lainnya. Itu termasuk karakteristik program. Biasanya ada di depan ya, sebelum naskah. Selanjutnya, tentukan durasi dan jam tayang. Tadi kayaknya udah masuk ya karakteristik program. Tapi ini juga lebih penting. Karena untuk patokan apa? Untuk patokan waktu juga nanti di naskah programnya. Jadi kan harus pinter-pinter misalkan durasinya 30 menit. Jam tayangnya dari jam 7 pagi sampai jam 8. Nah itu biar nanti bisa mensinkronkan. Kalian harus masukin apa aja nih di 3 segmen atau 4 segmen ini gitu. Makanya harus dimatengin durasi dan jam tayangnya. Terakhirnya buatlah draft naskah. Draft naskah tadi saya kasih tahu ya di langkah. Kalian buat mau itu kasar dulu, mau treatment dulu, baru nanti dipindahkan ke kolom naskahnya yang kalian akan buat. Ya, diingat-ingat ya, nanti ini akan dijadikan acuan untuk nanti kalian diskusi, oke? Oke, selanjutnya ada contoh naskah program televisi non-drama, ya. Ini contoh naskah yang tadi programnya magazine dengan program ID-nya apa? Star Fashion. Bolak balik itu sudah kelihatan. Oke, tadi kata Rohmah itu adalah kalau naskah itu ada yang 2 kolom, Bu, atau mungkin nanti disesuaikan sama kebutuhannya apa. Ini naskah 2 kolom, tapi ini ada tambahan lagi ya. Tambahannya apa? Durasi dan remake ya. Nah, ini di sini tadi saya kasih keterangan. Contoh naskah 2 kolom dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kebutuhan program. Jadi modifikasinya ditambah 2, yaitu durasi dan juga keterangannya apa gitu ya, menggambarkan pergerakannya seperti apa atau blockingnya apa. Jadi nanti ditulis di naskahnya. Selanjutnya naskah program non-drama lebih fun dan terkesan tidak kaku dalam pengemasan, bahasa disesuaikan dengan kebutuhan program. Nah ini kayak gini. Yang pertama ini, tadi kurang kelihatan deh. Hai Beauty, kembali lagi bersama aku Fiska Novelia dalam program kesayangan kita yaitu Star Fashion, cantiknya seorang bintang. Nah gitu.
Nah, ini kita akan bahas lifestyle bla 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 bla. Nah, itu. Nanti kalian akan dimasukkan ke sini. Mungkin ini kalian udah paham lah ya kalau untuk naskah, tapi mungkin tata cara bahasa dan pengemasannya aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan nanti kalian magazin, berarti dibuat lebih fun dan lebih non formal. Dibuat kayak semacam kalian lagi kayak kalau segmentasinya audiens kalian berarti anak remaja, berarti dibuat kayak ada bahasa-bahasa yang kekinian atau dibuat biar menyesuaikan dengan apa yang viral atau apa yang memang lagi happening. Kalian bisa masukkan itu ke naskah kalian, ya. Kayak VT semuanya itu akan tertuang di naskah ini, gitu ya. Paham itu contohnya ya? Oke. Nah, sebelum kita diskusi, boleh saya minta berdiri lagi, ya. Kita akan habis ini ada ice breaking, tapi habis ini kita joget dulu ya, biar agak semangat. Saya cari dulu ya. Kamu tahu nggak jogetnya kewer-kewer? Ya strukturnya saja. Boleh, Acil, boleh maju ke depan. Coba ayo, iya, ayo Nabila. Oke. Saya juga harus dari sini sih susah. Cul, kamu di sini aja. Nggak apa. Ayo. Ini saya pakai waktu pelatihan waktu itu, pakai ini juga. Ayo. Ayo dong. Ayo. Saya cobain dulu ya. Gitu, Cul. Ayo, tuh. Ayo. Nah, gitu ya. Bisa dulu. Aduh. Ayo dong, kamu jadi instruksinya dong. HP gua ke bawah. Anjir. Nah, gitu ya. Ayo. Tekewer. Ayo lari. Nah, yang itu enakan. Lalu ini saya ke bawah lagi kampret. Ayo dong, Acu yang semangat dong ah. Ya udah. Sampai ini saya copot loh. Oh enggak gini.
atas. Oh, belum. Oke. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Acul, instruktur ice breaking kita hari ini. Aduh, capek ya. Aduh, saya juga capek nih. Oke. Aduh. Sebentar guys. Oke, kita akan kuis. Silakan dibuka handphonenya, handphone. Nah, nanti peraturannya kita akan bermain kuis. Nanti ada poin, 1 poin 20 poin. Nanti di situ kalian cuma tinggal tebak gambar. Dari gambar semuanya itu dari 1 sampai 7 itu saya kasih waktu cuma 5 detik untuk menjawab semua gambar. Oke? Enggak deh, itu harus ngisi email soalnya. 30 detik lah. Nanti silakan kalian nanti dijawab. Boleh, silakan langsung di-scan. Jangan kaget ya lihat foto suami saya. Ayo, sudah terbuka linknya? Silakan. Saya ini ya. Sudah terlihat foto suami saya di situ? Sudah ya. Ada guys? Sudah ada. Ada? Oh iya. Ada Vida? Ada kan foto suami saya? Oke, jangan ngisi. Yang udah jangan ngisi ya, nanti ngasihnya bareng-bareng. Udah dibuka, ada foto suami saya yang di atasnya ya. Oh iya. Siapa itu? Ada yang tahu itu siapa? Oh, Lee Min Ho ya. My lovely Lee Min Ho. Sudah terbuka semuanya? Nanti kita bareng-bareng isinya. Bisa Mel? Kok belum? Oh yaudah, nggak apa-apa nanti ini ya. Ntar kamu diskusi berdua aja. Siap. Ada gak? Kalau nggak di sini deh, di sini nggak apa-apa nih, di ini saya aja. Kalau nggak ke depan aja nggak apa-apa. Kenapa kamu ngatain suami saya ya, Nabila? Suami saya itu Lee Min Ho. Nggak bisa Mel? Oh ini nih ada di Ada. Oh ya udah. Sudah siap? Nafla sudah? Kamu sudah? Kamu udah ya? Kamu yang kemarin program Ranum itu ya? Ramuan senyum. Sudah? Oke. Saya kasih waktu 30 detik ya. Oke, 1, 2, 3. Jawabnya di situ. Makanya dibuka dan dibaca, guys. Oke, ya. Oke, gambarnya di sini, jawabnya di situ, oke? 5 detik doang ya. Ini udah, ini saya bonus deh yang 1. Oke, gambar kedua, jawabnya di situ. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Gambar ketiga. 5, 4, 3, 2, 1. Gambar keempat. 5, 4, 3, 2. Udah ya. Gambar kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Gambar keenam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sudah semuanya? Siapa yang benar semua? Oke, coba dilihat mana skornya. lagi dikirim. Lihat skornya nih teman-teman. Coba nanti ya, ini ada kamera. Coba lihat. Boleh nih, ada kamera ya skornya nih. Skor. Maaf guys, Sunda Pride ya. Skornya tuh ada 140 ya. Oke. Nih ya, yang di kamera. Ini ada suara 140. Siapa lagi? Oke. Wah, ini semua 140 ya.
kamera boleh di-shoot ya. Tuh, gila keren banget ya. Pintar banget anak-anak gua, gila. Ya, ini ada 140 juga. Oke. Berarti kalian sudah bisa ya membedakan antara program televisi non drama dan drama. Oke. Hah? Oke. Nah, kita sekarang diskusi ya. Sebelum diskusi seperti biasa, kita bagi kelompok dulu, dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ngebaginya gimana ya? Dibagi kelompok itu aja, yang snackin sama yang itu. Berarti dibagi 2 kelompok, mungkin agak dibagi aja, agak dempetan duduknya. 1, 2, 3, 4, 5, boleh dibagi. Mel, tolong bagi dulu Mel, atau enggak Acul dibagi dulu. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2. Nanti ada nggak kelompoknya yang kemarin sudah saya bagikan itu? Di sini ada ya. Boleh nanti sesuai dengan kelompoknya, boleh. Silakan sambil ditata ininya, mungkin belah sini aja, belah sini agak belah sini, ini agak belah sini. Berarti kelompok kalian ada berapa orang di situ? HP-nya jatuh ke bawah loh. Oke, silakan dibagi dulu. Siapa lagi? Banyak Natasha. Oke. Ketua kelompoknya siapa? Oma. Satu lagi? Caca. Oke. Nanti coba dilihat handphonenya ya. Saya share untuk link pengumpulan tugas atau tugasnya ya. Sudah ada ya? Caca sama siapa tanya? Rohmah? Oke. Silakan dibaca dulu, nanti saya cek dulu mana ya. Tadi mana ya 2 lagi? Bentar. Saya punya ininya, nanti kalian tulis ya. Oke, ini untuk kelompok ini untuk kelompok ini ya. Nanti saya tampilkan lagi. Kalau yang nggak masuk ke WhatsApp-nya, kita ke LKPD-nya. LKPD. Oke. Setiap kelompok memperoleh permasalahan yang diselesaikan bersama-sama. Cermati setiap pertanyaan. Tadi ini kita udah ya, untuk mengamati ini udah. Tadi membandingkan juga udah. Cari dan tentukan poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan sebelum membuat naskah. Acuannya tadi yang saya sampaikan di PPT. Ya, itu aja. Nanti kalian isi, diskusi, dan langsung buatlah alur penyusunan naskah dan juga rancangan draft naskah. Jadi nanti masing-masing kelompok, kalian kan kita mau produksi program televisi non drama magazine ya. Jadi nanti kalian 2 kelompok ini mungkin nanti ditentukan dulu mungkin krunya, nanti terus langsung dibuat minimal ada karakteristik programnya aja ya, sama nanti mungkin durasinya berapa, segmen berapa, bintang tamunya nasanya siapa. Nanti kalau sudah diskusikan, nanti dipresentasikan perwakilan kelompoknya satu sama satu. 5 menit cukup atau enggak ya? Nggak cukup. Salah. Berapa menit cukupnya? 30 menit? 15 menit lah ya. 15 menit ya. Oke, 15 menit diskusi. Nanti kalau misalkan sudah dirasa cukup, nanti masing-masing kelompoknya ke depan. Oke, selamat berdiskusi. Kita sambil dengar lagu ya guys. Boleh di sini.
Kenapa? Magazin aja. Oh iya. Ini magazin aja. Ah. Nggak apa-apa. Magazin konsepnya home shopping. Konsepnya home shopping gitu. Dengar lagu apa yang enak ya sambil dengar lagu ya? Apa ya? Hah? Oh my god, kalian jawab bang. Suara saya sember loh ini. Boleh ya? Akhir tahun. Sekarang kamu bisa punya mobil. Selain dulu guys. Nanti ininya konsepnya kan magazin, tapi kamu di situnya konsepnya home shopping aja. Tapi itunya kamu tentang apa teh? Tentang makanan F&B. Makanan berarti F&B. Ya. Kamu tuh tentang apa ininya? Apparel. Nah, ya berarti gini, konsepnya kita home shopping Bu, tapi dengan formatnya itu apa? Formatnya magazin tapi ke home shopping, tapi apa namanya? Jenisnya apa? Itu berarti apa ya kalau kayak gitu ya? Apparel ya gitu boleh. Fashion style gitu bisa deh. Fashion style. Iya. Kamu makanan kan ya? Ini Kamu apa? yang tas sama sendal. Oh iya, berarti fashion, lifestyle and beauty gitu. Anjay. Ya, sama enggak beda kok. Dia kan itu F&B, kamu ya.
Kalian suka lagu galau ya? Itu masih record, Moreno? Masih nge-record itu? Oke, lagu terakhir nanti langsung presentasi ya. Siapa? Apa lagi satu lagu terakhir? Lagu apa ya? Fabio.
Si Pipit galau ya? Yang mana rumah singgah? Iya boleh. Aduh. Saya sudah melewati kegalauan-kegalauan ini. Habis lagu ini presentasi ya. Oke. Sok gitu. Gak masuk. Siap ya, nanti ya. Mau siapa dulu? Kamu dulu apa dia dulu? Dia dulu aja deh. Oh ya udah. Kamu apa namanya jadinya? Programnya apa? Satu shop. Oh gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Apa itu Mbak? Apa? Oke, ini apa nama programnya jadinya? Snackin. Apa tuh snackin? Minuman sama makanan. Oh gitu. Itu sih kata. Udah ditentukan produsernya siapa? Udah. Tulis naskahnya udah ya. Oke, lanjut. Habis lagu ini ya, Pit ya. Awas. Siap Bu. Oke, sudah? Oke, siapa duluan yang mau presentasi? Boleh?
Ayo siapa duluan? Kamu mau berapa? Mau berdua orang? Mau berdua. Oh ya udah. Boleh. Mau kamu duluan? Siapa duluan? Kamu duluan. Kamu udah siap? Ya udah sok. Ayo silakan. Teman-teman yang lain perhatikan dulu ya. Ini presentasi dari kelompok, saya anggap kelompok pertama ya. Kelompok pertama tentang konsep penyusunan naskahnya dan konsep programnya. Kita ambil program magazin ya. Ini kamu sebagai apa di sini? Operator. Oh gitu. Kamu penulis naskah? Oke, kamu penulis naskahnya ya. Boleh ceritain kayak tadi yang saya sudah arahkan, deskripsi program dulu, program ID-nya apa, deskripsinya seperti apa, hostnya, waktu siar, karakteristiknya seperti apa, baru nanti kamu kasih konsep segmen kamu tuh berapa, tayangnya berapa menit kayak gitu-gitu. Oke, boleh ntar di mesin udah dibagi-bagi siapa yang mau presentasi. Oke, silakan di ini teman-teman disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok pertama akan mempresentasikan diskusi kami. Jadi kami akan membuat Majuan dikit. Nah, kami akan membuat program televisi non drama yang tujuannya ini untuk memberikan informasi seputar makanan dan minuman kekinian yang ada di Bogor. Program ID kita ini namanya Snacking. Ini diambil dari kata snack and drink yang kita gabungkan. Terus format programnya ini non drama, durasinya ini 30 menit. Jadi ada 4 segmen. Jadi 1 sama 2 menit itu segmen pertama sama 2 menit itu membahas tentang yang makanannya. 3 sama 4 nya itu minumannya. Oke. Jam tayangnya Lanjut. jam 9 pagi. Setiap hari apa? Sabtu dan Rencananya Sabtu dan Minggu. Oke. terus durasinya itu 30 menit. 30 menit 4 segmen. Oke. Terus? Segmen sekitar 7 sampai 8. Oke. Tambah iklan? Iklannya berapa biji? Iklannya kita jadi ada 3 iklan. 3 iklan. Oke. Ada lagi? Karakteristik programnya program Snacking ini juga termasuk pada program televisi non drama yang menampilkan beberapa informasi yang ringan tetapi mendalam. Terus Snacking ini juga menjual konsep dengan harga yang cukup murah untuk dijualkan secara online Oke. dan dikategorikan dengan VND. Oke. Oke, bisa dijelaskan hostnya siapa? Ada Ada Yuniar sama Sasa. Siapa namanya? Oh, Fitri, 2. Oke, itu hostnya. Ada bintang tamu nggak? Nggak ada. Ada. yang kita rencana sih yang mau buat minuman. Oh gitu, nanti dihadirkan. Di segmen berapa biasanya? Itu kan minuman kita di segmen 3 sama 4. Jadi kita bakal nampilin cara buat itu di segmen 3. Oke, berarti ada tadi teman-teman di sini yang ini udah mempresentasikan konsep programnya, program magazinnya, namanya Snacking. Ininya apa berarti FNB ya? FNB apa? FNB apa? Food and Beverage. Oke, dia ngambilnya FNB ya. Dan ada berapa? 4 segmen. Terus ada berapa iklan? 3 iklan. Terus dengan 2 host dan juga 1 bintang tamu rencananya ya. Tayangnya akan tayang jam berapa? Setiap hari apa? Jam 9 setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke, mungkin ini sebagai kelompok rivalnya nih ya. Apa ada pertanyaan? 1 aja. Boleh menanyakan? Berarti misalkan, oh itu emang nanti siapa? Nah, oke, Nafla. Alasan kalian milih FNB itu apa? Kita ini ingin memperkenalkan makanan dan minuman yang belum orang lain tuh banyak tahu. Jadi kita ngasih informasi. Gimana? Coba mengolah kembali dengan
Instagram kita. Oh gitu. Oke, yang viral gitu ya. Nanti biar tahu. Oke, ada lagi kelompok ini yang nanyanya? Udah? Oke. Oke, semoga sukses programnya Snackin ID. Kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Lanjut program selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita udah diskusiin ya tadi. Kita bakal bikin program non drama yang itu magazine dan yang Kita bakal buat program magazine tapi berkonsepkan kayak program home shopping. Tuh. Wah, menarik juga nih. Bagus. Siapa itu yang tercetus ide program home shopping? Kita rame-rame. Oh, rame-rame. Oh iya, bagus. Lanjut. Jadi ID program kita itu Sata Shop. Sata Shop. Oke. Sata Shop ini tuh singkatan dari sandal dan tas digabungin. Oh gitu. Karena, Oke. program ini tuh kita ngejualin temanya tuh aparel. terus dan kita ini program Sata Shop ini ditayangkan pada hari Sabtu pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke. Durasinya 30 menit. Terus kita ada 4 segmen. Segmen Pertama dan kedua itu memperkenalkan si sandal dari Zalfa Collection dan segmen ketiga dan keempatnya itu memperkenalkan si tasnya dari Melka Shopee. Oke, berarti ada berapa tadi? 4 segmen ya? Segmen. Masing-masing 2 segmen itu satu produk berarti, satu produk ya. Jadi ada 4 segmen. Oke, hostnya siapa? hostnya Ada di sini? Wah, Nabila, ulala. Siapa lagi? Naya. Oh, berdua. Oke. Ada bintang tamu yang masuk? Ada host? Gue start. Rencananya kita mau undang bintang tamunya Iya. yang punya si owner dari produk yang kita kenalin. Oh gitu, owner tasnya ya. Tas atau sepatunya. Jalfa, oke. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan dari kelompok lain? Apa gitu mungkin? Soalnya kan dia ininya beda loh. Konsepnya home shopping kan beda kan. Ada yang mau tanyakan mungkin? Pit, Mel, Ica di sini ya, salah. Amel di sini. Allahu Akbar. Kebulak salah. Resti, mau nanya Resti? Resti ya? Resti kan? Oh, ya. Resti Kejora. Oh ya, salah ya. Oke. Silakan. Terus nanti kalian kan kamu home shopping ya, berarti kan dia bercuap-cuap. Itu caranya berarti kan itu brandnya memang sudah punya dia. Berarti kamu harus punya banyak dong. Beli apa gimana? Apa cuman minjem aja? Kita mau rencananya pinjem aja sih, soalnya kan kita juga ngenalin produknya gitu. Jadi sekalian promosi juga. Oh iya. Iya, jangan sampai bayar ya. Oke, Pipit mau nanya? Boleh? Cak. Jadi tujuan dari program ini tuh apa? Soalnya kan ini kita program televisi non dramanya ini ngambilnya magazin, tapi kenapa kalian ini pakai sedikit home shopping? Jadi tujuan kalian nih sebenarnya nih di bagian apa dan gimana? Oke. Silakan juara kelas jawab. Jadi buat tujuan kenapa kita ngambil konsep aparelnya ini, pertama karena kita mau ngenalin ke teman-teman semua, apalagi ke anak-anak muda sekarang gitu, tentang cara bergaya yang bagus gitu. Memperkenalkan produk-produk lokal. Oh iya, benar. Bisa bagus. Ya, terus kita ngambil ada sedikit home shoppingnya ini kayak tadi yang Nindi bilang, karena kita mau mengenalin produk lokalnya ini. Jadi kan kita ngambil produk nanti semua lokal ya. Jadi buat menaikkan
Brand. Ya, menaikkan brand-brand lokal. Sekalian aja gitu kita tambahin home shoppingnya. Biar yang nonton itu kayak penasaran sama produknya tuh bisa langsung dibeli gitu. Jadi pembeliannya ini online atau offline? Online. Jadi cuma memasarkan aja ya, kayak mempromosikan begitu ya. Oh iya, oke. Ada lagi? Oke, sudah cukup. Semoga sukses programnya. Atas lupa apa tadi namanya? Sata Shop. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tadi kalian sudah membuat tentang tahapan penyusunan naskahnya ya. Untuk program 2 konsep program yang kalian buat, yang pertama Snakin, yang satunya Nata Shop. Ini Sata ya Allah. Teman-teman mau Natalan kali ini Nata. Sata Shop ya. Susah banget maklum bibirnya Sunda ya, Sunda Pride. Nah, jadi nanti kalian untuk selanjutnya nanti silahkan dibuat naskah utuhnya. Mungkin tadi hanya untuk penyusunannya saja, agar nanti kalian ada acuan untuk membuat semuanya, naskah program, kamera report, DT dan yang lain-lainnya. Itu tadi mulai didiskusikan, nanti akan mungkin untuk jadwal tappingnya, jadwal live-nya nanti kita akan menyusul. Yang jelas nanti kalian mulai dicicil untuk menyusun naskahnya. Oke. Bentar. Gimana ya tadi ceknya? Dulu deh. Oke, gimana tadi pada saat kalian berdiskusi, apa yang membuat kalian bingung pada saat menyusun konsep programnya? Yang membuat kalian bingung, atau mungkin pada saat yang kemarin juga yang membuat kalian bingung apa? Kira-kira mungkin pemilihan ide ya. Pemilihan ide mungkin karena kan kalian setiap tahun tuh pasti sama tugasnya itu aja. Mungkin cuman di dalamnya kontennya mungkin yang berbeda mungkin, tetapi ini saya lihat mulai ada banyak kreativitas atau mungkin banyak hal-hal yang baru di program-program kalian. Kayak kalian kan tadinya cuma 3 segmen jadi milihnya 4 segmen gitu, atau mungkin ada yang di mix. Kamu biasanya kan kita cuma kayak makanan gitu, kayak misalkan traveling. Kalau kamu kan tadi ada makanan juga, ada minuman, jadi ada paket lengkapnya ya, ada couple-nya bisa. Ini juga ada couple-nya juga nih, tas sama senda yang bisa dipakai untuk hangout dan yang lain-lainnya. Nah itu bagus, dan nanti kalian tinggal dimaksimalkan saja di naskahnya. Buat naskahnya sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan ya, dari langkah sampai klasifikasinya harus menerapkan 3H tadi apa? To inform, to intern, dan to knowledge. Harus bisa memberikan hiburan, memberikan informasi, dan juga menambah pengetahuan. Begitu. Sampai sini pembahasan kita, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada ya, sebenarnya kalian sudah lelah juga ya, sudah mau jam istirahat. Oke, mungkin kita duduknya kembalikan lagi kayak tadi ya, dipersiapkan, kita berdoa dulu. Oke, silakan duduk di tempatnya. Oke, sudah ya. Acul boleh dipimpin doa. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga nanti bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa dikumpulkan nanti mungkin minggu depan ya untuk naskah utuhnya. Tadi saya hanya memberikan contohnya saja. Sebelumnya kita jargon dulu seperti biasa. SMK, vokasi menguatkan Indonesia ya. Oke. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat.